Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Dia sakitnya karena kita tahu sakitnya karena ini, kita nggak usah komen. Kalau orang tanya, umpamanya kita bisa jawab, kita jawab. Insya Allah sakitmu dari ini, coba kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala di titik sini. Nah, itu menyelesaikan apa yang menjadi ujian dia dan apa yang menjadi ujian kita melihat dia sakit. Nah, inilah ujian. Jangan, umpamanya sudah mendapatkan sakit, ya sudah sabar, tetap aja sholat. Lah, sholat itu kan kewajiban. Masa mau kita tinggalkan sih? Udah kita sakit, badan nggak enak, tetap kita itu khusyuk sholat. Udah nggak sakit, sholat itu sudah wajib. Gitu kalau saya, nggak usah diutak-utak di situ, gitu ya, sholat aja tetap. Nah, yang kita selesaikan adalah sakitnya. Yang kita selesaikan adalah mencari rezekinya tadi. Yang tadi saya bilang, kalau kamu diuji Allah, belum punya gaji, belum punya rezeki, udah berbulan-bulan, sabarnya bagaimana? Cari. Nah, ikhtiar. Kan seperti itu. Kalau diuji dengan sakit, ikhtiarnya apa? Kembali ke jalan Allah, karena diuji dengan sakit itu dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Jangan diceritakan bahwa musibah itu dari perbuatan tanganmu sendiri, nggak mau. Merasa kita itu orang muslim nggak pernah ada dosa. Loh, dari mana wong kita itu tahu bahwa semua anak cucu Adam itu berdosa? Tapi kita ngerti itu, tapi kita kalau dinasihati nggak mau, nolak yang itu. Lah, itu kan lucu. Itu akhirnya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seorang muslim begitu terus, dia akan munafik terus-menerus di hadapan Allah Ta'ala. Dia tidak mau menerima ayat-ayat Allah ini yang berhubungan dengan musibah. Karena apa? Karena diajari oleh oleh guru-gurunya itu selalu bukan. Akhirnya sombonglah dia. Sombonglah dia bahwa dia nggak pernah punya dosa. Tapi kalau sakit dia nggak pernah punya dosa. Tapi kalau di sehari-hari, kita manusia kan banyak dosa. Mana yang dia omongkan? Iya, betul. Dia munafik terus. Dia munafik dengan keadaan dirinya. Walaupun dia kajian, tapi munafik mulutnya di hadapan Allah Ta'ala. Dia mengakui dosa, dia mengakui kita itu manusia, itu orang yang selalu penuh dosa. Tapi kalau dia ada musibah, diberi bahwa musibah dari perbuatan. Enggak, aku enggak seperti itu. Loh, gimana sih? Nggak boleh seperti itu. Nah, akhirnya itulah yang kita berikan, bahwa tobatlah kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun di titik ini, di titik ini, di titik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan sehingga sembuh. Wala nudzikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Sudah jelas di situ. Dan sungguh akan ditimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Semua orang yang sakit di dunia ini, ya nanti di akhirat dia akan masuk neraka. Ini Allah yang bercerita. Jangan bilang ini untuk orang yang non-muslim. Jangan. Terus yang non-muslim itu kalau sakit kenapa? Nggak berlaku ayat itu. Nggak berlaku ayat itu, ya gitu. Enggak. Semua ayat-ayat Quran itu untuk semua manusia, muslim atau yang belum muslim, itu tetap akan dapat. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa ujian itu, semua hal yang ada di dekat kita itu penguji kita. Itu harus kita sadari. Anak penguji kita, istri, suami penguji kita, orang tua kita penguji kita. Kalau orang tua kok penguji gimana? Orang tua yang sudah sulit jalan, nah kita jengkel enggak? Orang tua yang sudah sulit jalan, disuruh makan kan lambat, jengkel enggak? Itu kan penguji sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita sadari. Suami yang malas kerja, ya itu ya penguji kita. Lah, penguji gimana? Ya dulu nikahnya gimana? Kalau dulu nikahnya karena cinta, ya itu yang memang harus diselesaikan. Nggak ada orang yang ahli agama terus nggak ada ujian. Nggak ada itu. Seorang ahli agama ujiannya malah tambah berat.
Dia ngomongin kebaikan, kalau dia tidak melakukan dosa besar. Nah, itu lancak banget tuh Ustaz. Ya iya. Mereka mencari baca buku literatur segala macam, sampaikan ke masyarakat, ke taklim, tapi dia sendiri belum mengerjakan gimana? Ya dosa. Dosa. Jelas dijelaskan dalam Quran, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat kepada orang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Yaitu ya pendakwah seperti saya ini. Kalau ngomong ngawur aja ya. Dia nggak ngerjain ya. Ya dosa, kalau dia lakukan terus dosa. Kalau itu sama jamaahnya dilakukan padahal dia itu memang nggak ini ya dia dosa jariah. Dia fitnah saudaranya sendiri yang dakwah, ya dia dosa jariah. Dan itu nanti tahunya setelah di akhirat. Terus sekarang nggak tahu. Karena saudaranya yang diejek masih senyum-senyum, nggak ngapa-ngapain, senyum-senyum aja. Dia kan, nah itu ujian semuanya. Ujian. Seorang guru ya diuji dengan kepandaiannya. Seorang ahli agama diuji dengan kepandaiannya. Kenapa itu diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam hadis bahwa besok yang banyak masuk neraka, salah satunya adalah ulama, orang berilmu. Ilmu apa? Ilmu aja, semua ilmu, termasuk ilmu agama. Itu masuk neraka. Kenapa begitu ya Pak Ustaz? Ya, karena biasanya tadi Haji J juga bilang hanya ngomong tapi dia tidak mengerjakan juga.